kita lihat ini World Bank ya melakukan pemangkasan terhadap prospek outlook pertumbuhan ekonomi global untuk tahun ini. Kalau kita lihat skenarionya memang ini dikarenakan oleh pertama ancaman inflasi global dikarenakan kenaikan harga komoditas yang bermula dari konflik di Ukraina, lalu juga ditambah dengan kebijakan zero covid policy oleh China yang memang ini turut menghambat aktivitas terkait dengan ekspor maupun juga konsumsi global. Untuk Indonesia sendiri sebenarnya kondisinya kita saat ini sangat cukup baik ya. Kalau kita lihat dampak dari kenaikan harga komoditas, ternyata kita malah membukukan triple surplus. Surplus di neraca perdagangan, surplus di current account atau neraca berjalan, dan juga surplus di fiscal position. Jadi situasinya buat kita itu sebenarnya cukup baik. Tapi memang negara-negara yang menjadi net energi ataupun juga net commodity importer, ini yang paling banyak menanggung kondisi seperti saat ini. Walaupun memang kita harus waspada ya terhadap dampak dari situasi yang melanda di China. Karena ini tentunya bisa berpengaruh juga ke depannya kalau misalkan perangnya selesai, kemungkinan permintaan barang-barang ekspor kita ini akan agak terganggu ya, karena China itu merupakan negara destinasi ekspor utama kita. Jadi mayoritas ekspor kita itu dikirim banyak ke China, lalu juga negara lain seperti Jepang ataupun Amerika Serikat. Jadi pada saat China ada masalah, kita harus lihat. Cuman sekarang kondisinya agak sedikit membaik ya, karena perkembangan terkait dengan COVID di China juga sudah menurun. Shanghai juga yang tadinya tertutup, sekarang sudah mulai terbuka lagi aktivitas ekonominya. Jadi ya kita harapkan ke depannya memang ada berbagai skenario ya. Kita harapkan sih dari Indonesia dampaknya relatif minim. Apalagi pemerintah juga sudah menyesuaikan anggaran fiskal mereka untuk mengantisipasi dampak eksternal. Dan pemerintah menegaskan kalau APBN akan berperan sebagai shock absorber terhadap kondisi perkembangan ekonomi global. Begitu. Iya, kalau kita lihat ini kan Amerika Serikat juga menunjukkan sinyal akan resesi begitu ya. Seperti misalnya nih kalau kita lihat ini Amerika Serikat ini pada kuartal kedua mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0,9% dan juga pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama ini telah turun sebesar 1,5%. Nah, menurut Anda sendiri apakah ini akan dirasakan dampaknya di Indonesia? Ya, kalau dampak dari resesi yang terjadi di Amerika Serikat, kurang lebih faktor yang menjadi utamanya adalah karena memang daya beli terganggu akibat inflasi yang mengalami lonjakan tinggi. Di sana inflasinya itu kan tertinggi dalam periode kurang lebih 40 tahun terakhir ya. Bulan Maret inflasi mencapai 8,5%, bulan April masih tetap tinggi di level 8,3%. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi dalam inflasi ini kemungkinan akan terus terjadi karena harga komoditas masih terus naik. Harga minyak sekarang sudah menyentuh level $124 per barel. Ini untuk kategori minyak Brent. Jadi kemungkinan inflasi akan terus mengalami kenaikan. Inflasi yang naik mau tidak mau harus direspon oleh bank sentral dengan melakukan kebijakan moneter yang ketat. Entah itu kenaikan suku bunga ataupun juga kebijakan yang namanya quantitative tightening. Sehingga kemungkinan memang resesi akan terjadi, tapi perlu dicatat resesinya tidak separah pada saat kondisi pandemi COVID-19. Di mana memang ekonomi pada saat itu terpukul, tapi kalau untuk sekarang, kalaupun pertumbuhan ekonomi mengalami angka yang negatif, itu masih karena disebabkan oleh daya beli yang memang relatif terbatas, karena memang komponen pertumbuhan ekonomi itu kan paling besar dari sisi konsumsi rumah tangga atau household consumption. Dan pada saat household consumption terganggu, kemungkinan besar juga pertumbuhan ekonomi menjadi menurun atau malah negatif dibandingkan periode tahun sebelumnya. Jadi ya kalau saya lihat, kalaupun ada dampak, tapi dampaknya tidak separah pada saat periode awal pandemi COVID-19.